Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Irawati, guru matematika dari SMA Negeri 1 Long Ikis. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika, yaitu barisan aritmetika. Mari simak video berikut dan juga pahami penjelasan dari saya. Mari kita belajar matematika SMA kelas 10 pada materi barisan aritmatika dengan Ibu Dwi Irawati. Oke, pada materi ini jadi kita membahas khususnya pada barisan aritmetika. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan suku ke N dan beda dari barisan aritmatika dengan tepat. Mari kita mengingat sebentar untuk materi yang telah kalian pelajari. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Jadi kalau tertulis UN, kita baca sebagai suku ke N. Selanjutnya, saya akan berikan contoh barisan bilangan. Ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. 3 ini disebut sebagai suku pertama. 6 disebut sebagai suku kedua. 9 disebut sebagai suku ketiga. 12 disebut sebagai suku keempat. Dan 15 adalah suku kelima. Jadi, pola dari barisan bilangan tersebut membentuk sebuah pola umum yaitu U1, U2, U3, U4, dan U5. Dan seterusnya mengikuti pola dari barisan bilangan tersebut. Pola barisan bilangan yang ada tersebut adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. UN adalah suku ke N. Selanjutnya, coba kita simak untuk masalah dari pengaplikasian barisan aritmatika. Dian sangat menyukai menanam. Kali ini ia menanam pohon mangga. Dian merawat tanamannya dengan menyiramnya setiap hari. Dari kalian ada yang suka menanam? Tanaman Dian setiap hari tumbuh semakin tinggi. Dian mengukur pertambahan tinggi pohon setiap minggu. Pada minggu pertama, tinggi pohon 5 cm. Pada minggu kedua, tinggi tanaman menjadi 9 cm. Jadi, kita bisa membuat dari hasil pengukuran pertumbuhan pohon. Jadi ketika pertumbuhan pohon diukur setiap minggunya, pada minggu pertama tinggi pohonnya baru 5 cm. Sedangkan pada minggu kedua, tinggi pohonnya sudah menjadi 9 cm. Jadi untuk minggu ketiga, tinggi pohonnya menjadi 13 cm. Dan pada minggu keempat menjadi 17 cm. Sekarang bagaimana tinggi pohon ketika kita mengukur pada minggu ke-10? Dapatkah kalian menentukan tinggi pohon pada minggu ke-10? Mari kita lihat pola pertumbuhan tanaman. Jadi, untuk pola pertumbuhan tanaman, kita memperoleh hasil pengukurannya 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Dari 5 bisa menjadi 9, itu ditambah 4. 9
menjadi 13 juga ditambah 4. 13 menjadi 17 juga ditambah 4. Jadi penambahannya selalu tetap, yaitu ditambah 4. Sehingga jika dilanjutkan pola barisan bilangannya 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, dan 41. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada minggu ke-10 tinggi tanaman adalah 41 cm. Sekarang dari hasil pengukuran tanaman tersebut, karena penambahannya yaitu selalu 4, dia memiliki selisih yang tetap dari dua bilangan yang berdekatan atau yang berurutan. Misalkan pada bilangan kedua atau suku kedua dengan suku pertama memiliki selisih yang tetap yaitu 4. Untuk suku ketiga dengan suku kedua juga memiliki selisih yang tetap yaitu 4. Begitu pula dengan suku keempat dengan suku ketiga. Kemudian 5 ini adalah suku pertama. Dan kita bisa menyimbolkannya sebagai A. Sedangkan selisih yang tetap yaitu nilainya 4 ini disebut sebagai beda dan disimbolkan dengan B. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama atau tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Jadi kita bisa menentukan untuk rumus dari barisan aritmatika yaitu rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B, di mana A itu adalah suku pertama dan B itu adalah beda. Oke, sekarang bagaimana ya jika sebuah pohon pada minggu pertama memiliki tinggi 5 cm dan bertambah 4 cm setiap minggunya, maka berapakah tinggi pohon pada saat 30 minggu kemudian? Jadi dengan rumus yang sudah kita pelajari, kita bisa menentukan tinggi pohon pada 30 minggu kemudian. Kira-kira kalian bisa menentukan hasilnya? Mari kita bahas. Jika ada pohon pada minggu pertama memiliki tinggi 5 cm dan bertambah 4 cm setiap minggunya, maka berapakah tinggi pohon pada saat 30 minggu kemudian? Jadi di sini dari permasalahan yang ada kita dapat mengetahui bahwa tinggi awal pada minggu pertama adalah 5 cm. Setiap minggunya bertambah 4 cm. Kemudian kita akan menentukan tinggi pohon ketika 30 minggu kemudian. Maka untuk mengetahui berapa tinggi pohon selama 30 minggu adalah UN sama dengan 5 ditambah N dikurang 1 kali 4. Jadi 5 ini adalah tinggi awalnya atau suku pertamanya. Kemudian 4 itu adalah pertambahan tinggi setiap minggunya. Jadi untuk menentukan 30 minggu kemudian itu tingginya berapa, maka itu adalah suku 30 sama dengan 5 ditambah 30. Jadi N-nya diganti dengan 30. Maka 30 dikurang 1 kali 4. Jadi N di sini itu diganti dengan 30 mengikuti suku keberapa yang dicari. Kemudian
30 dikurang 1 adalah 29, maka suku ke-30 sama dengan 5 ditambah 29 kali 4. Kemudian 29 dikali 4 adalah 116, maka suku ke-30 adalah 5 ditambah 116. Berapakah hasil dari 5 ditambah 116? Ya, 121. Jadi, tinggi pohon pada 30 minggu kemudian adalah 121 cm. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan yang tetap. Kemudian untuk menghitung rumus suku ke n-nya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, di mana UN itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama atau suku ke-1, kemudian B itu adalah beda atau selisih dari dua suku berurutan. Itu tadi yang bisa kita pelajari untuk materi barisan aritmetika. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi barisan aritmatika. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari kembali materi yang telah saya sampaikan. Semoga kalian juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.